bebas visa, visa on arrival, atau electronic visa. Sebenarnya apa sih bedanya antara masing-masing visa ini? Halo semuanya, selamat datang di channel Brahma Lukas, tempatnya Anda bisa memperoleh tips-tips untuk perjalanan ke dalam negeri dan ke luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Anda pasti pernah mendengar ya istilah-istilah bebas visa, visa on arrival, atau electronic visa. Sebenarnya apa sih bedanya antara masing-masing visa ini? Dan ini perlu kita ketahui sebelum kita bepergian ke luar negeri. Mana yang paling dibutuhkan dan bagaimana cara mengurusnya? Jangan sampai karena ketidaktahuan kita bisa ditolak masuk ke negara tujuan. Kita mulai dari istilah yang paling sederhana dan yang paling sering digunakan yaitu bebas visa. Apa artinya? Bebas visa artinya kita tidak perlu visa atau tidak perlu mengurus visa pada saat kita memasuki negara tersebut, baik itu sebelum ataupun pada saat kita tiba di negara tujuan. Anda cukup bawa paspor dan Anda bisa langsung masuk ke negara tersebut. Contoh negara-negara yang bebas visa bagi warga negara Indonesia adalah Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Hong Kong, Turki. Ini adalah contoh-contoh negara-negara yang bebas visa. Jadi Anda cukup bawa paspor, Anda bisa langsung beli tiket dan Anda bisa langsung pergi masuk ke negara tujuan. Tetapi yang harus diingat, walaupun negara tersebut atau negara tujuan kita bebas visa, bukan berarti hanya itu satu-satunya syarat untuk kita bisa memasuki negara tersebut. Ada syarat-syarat lainnya yang biasanya ditentukan oleh negara tujuan kita. Misalnya, kita harus bisa menunjukkan tiket pulang kita atau keluar dari negara tersebut. Kita juga harus bisa menunjukkan bukti dari bookingan akomodasi kita selama di negara tujuan, dan juga biasanya paspor kita harus masih berlaku minimal 6 bulan. Dan tujuan kita harus sesuai dengan visa kita. Kalau kita datang untuk liburan, maka kita tidak boleh bekerja di negara. Jenis visa yang kedua adalah visa on arrival atau VOA. VOA adalah visa yang akan diurus ketika kita tiba di negara tujuan. Artinya, kita tidak perlu apply visa pada saat kita masih di Indonesia. Kita bisa langsung apply atau kita bisa langsung mengajukan visa pada saat kita tiba di negara tujuan kita. Kelebihan VOA adalah praktis dan cepat. Kekurangannya adalah tetap harus bayar dan biasanya pada saat kita tiba di negara tujuan akan ada antrian yang menyebabkan kita akan tertahan cukup lama di bandara karena masih mengurus visa. Prosesnya juga cukup sederhana, biasanya kita hanya antri di sana di counter visa on arrival, lalu kita bisa bayar dan kita bisa isi formulir yang disediakan dan kemudian kita menunggu beberapa saat dan visa itu keluar dan kita bisa langsung antri imigrasi dan kita bisa memasuki negara tersebut. Contoh negara-negara VOA adalah Maldives atau Maladewa, Nepal, dan juga beberapa negara di daerah Timur Tengah. Yang berikutnya kita akan bahas e-visa atau electronic visa, yaitu visa yang perlu kita urus secara online pada saat kita masih berada di Indonesia atau sebelum kita berangkat ke negara tujuan. Yang perlu kita lakukan, isi data di website resmi, kemudian kita berikan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian kita bayar secara online. Setelah disetujui, biasanya visa akan dikirimkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk email. Contoh negara-negara yang bisa menggunakan e-visa adalah India, Australia, dan beberapa negara lainnya. Kelebihan dari e-visa adalah kita tidak perlu ke kedutaan dan semuanya bisa dilakukan dari rumah atau secara online. Sedangkan kekurangannya adalah kita harus teliti dalam mengisi data dan mengupload data kita dan segala dokumen yang diperlukan dan juga biasanya memerlukan beberapa hari dalam proses pengurusannya. Jenis visa yang terakhir adalah visa reguler atau embassy visa. Jadi, visa ini adalah jenis visa yang harus kita urus di kedutaan atau konsulat dari negara yang akan kita datangi. Contohnya negara-negara yang diperlukan untuk visa jenis ini adalah negara-negara Schengen di Eropa dan juga USA, UK, Jepang. Prosesnya tentunya akan lebih panjang ya. Kita harus isi formulir dulu, itu bisa dilakukan secara online biasanya. Kemudian kita akan dipanggil untuk janji temu atau interview, tidak semuanya, tapi ada sebagian besar negara-negara ini memerlukan interview. Kemudian kita menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan juga biasanya visa jenis ini memerlukan dokumen-dokumen keuangan kita. Jadi memerlukan bukti-bukti keuangan kita, transaksi keuangan kita selama 3 bulan sampai 6 bulan terakhir. Kelebihan dari visa jenis ini adalah biasanya memberikan waktu tinggal yang cukup lama, sehingga kita tidak perlu bolak-balik mengurus visa.
Kekurangannya tentunya lebih ribet ya, lebih banyak prosesnya, lebih panjang dan berbayar juga, dan kadang-kadang bisa ditolak. Kemungkinan besar ditolak juga ada, sehingga uang kita bisa hangus pada saat proses pengurusan visa. Biar makin jelas, ini ringkasannya. Bebas visa artinya bisa masuk tanpa perlu urus visa. Visa on arrival artinya visa yang bisa kita beli atau kita urus pada saat kita tiba di negara tujuan. E-visa adalah visa yang bisa kita apply atau kita urus sebelum kita berangkat secara online. Visa kedutaan atau visa reguler adalah visa yang harus kita urus di kedutaan sebelum kita berangkat ke negara tujuan. Jadi sebelum traveling Anda bisa memastikan negara yang akan Anda kunjungi butuh visa atau tidak. Dan visa yang jenis seperti apa dan bagaimana cara mengurusnya, berapa lama proses mengurusnya. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.